Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini bersama saya, Septia Dwi Wardania di Septia Wiwi Channel. Sebelum mulai, tentu saja kita harus mengawalinya dengan doa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan materi pembelajaran dapat kita pahami dengan mudah. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah kita sama-sama berdoa di setiap video pembelajaran kita, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih kita selalu diingatkan untuk berdoa? Menyampaikan hal-hal baik, meski sederhana dan terlihat biasa-biasa saja, terlihat tidak terlalu penting dan sangat simpel. Tapi ternyata mengingatkan seperti ini mengandung pahala. Sekarang mari kita lihat sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebuah hadis yang sangat populer. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah membaca atau minimal pernah mendengar hadis ini. Apa bunyinya? Yuk langsung saja kita simak. An Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayah. Dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Memberikan penyampaian, kebenaran, dan kebaikan merupakan perintah bagi kita, umat muslim. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas materi pembelajaran kita, ada baiknya kita membahas dulu nih kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar terkait sikap spiritual 1.8. Menerapkan ketentuan khotbah, tablik, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kompetensi dasar terkait sikap sosial 2.8. Menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati melalui khotbah, tablik, dan dakwah. Kompetensi dasar terkait pengetahuan 3.8. Menganalisis pelaksanaan khotbah, tablik, dan dakwah. Kompetensi dasar terkait keterampilan 4.8. Menyajikan ketentuan khotbah, tablik, dan dakwah. Oke, itulah tadi kompetensi dasar yang harus kita penuhi dalam pembelajaran kali ini. Lalu, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan, memahami, menganalisis, serta menyajikan ketentuan khotbah, tablik, dan dakwah. Oke, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Sekarang saatnya kita masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu khotbah, tablik, dan dakwah. Jangan lupa nih untuk siapkan buku catatan dan alat tulismu, lalu catatlah hal-hal penting di dalam video pembelajaran kali ini. Check it out! Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Ditambah lagi kita sebagai umat muslim diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah, yaitu sebaik-baiknya umat. Predikat ini akan sesuai ketika kita selalu menyerukan kebaikan dan kebenaran, khususnya menyebarkan syariat Islam. Sebuah potongan ayat Al-Quran juga menegaskan bahwa kita, umat muslim, adalah umat terbaik. Dapat kita temukan pada potongan ayat di Quran Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 110. Cermati baik-baik ya pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 110. Agar kita sama-sama mendapatkan pahala, tidak hanya melalui mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran, tetapi juga pahala dari membaca sendiri ayat Al-Quran tersebut. Sekarang giliran kamu untuk membacakannya kembali. Silahkan. Potongan ayat dari Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 110 tadi menegaskan bahwa kita adalah umat terbaik bagi manusia. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Lalu, bagaimana cara mewujudkannya? Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita adalah umat yang terbaik? Potongan ayat tersebut menjelaskan caranya, yaitu dengan menyerukan kebaikan, amar ma'ruf, serta mencegah kemungkaran, nahi mungkar. Beberapa cara yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan amar ma'ruf, nahi mungkar tadi adalah melalui khotbah, tablik, dan dakwah. Tapi, apa sih khotbah, tablik, dan dakwah tersebut? Apakah sama? Atau berbeda? Jika kita membahas pengertian atau definisi dari khotbah, tablik, dan dakwah, sebenarnya memiliki makna yang hampir sama. Sama-sama menyampaikan pesan kepada orang lain. Lalu, apa perbedaannya? Melalui sudut pandang etimologi atau secara bahasa, akan kita kupas satu persatu. Khotbah biasanya juga kita kenal dengan sebutan khutbah. Ya, sebenarnya khotbah dan khutbah ini sama saja. Tapi ketika kita tinjau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khutbah merupakan kata tidak baku yang berasal dari kata khotbah. Khotbah, jika kita tinjau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna berupa sebuah kegiatan yang kurang lebih sama seperti berpidato. Hanya saja secara spesifik, khutbah biasanya berisi uraian-uraian dari ajaran agama tertentu. Kata khotbah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu khotobah, yahtubu, khutbah. Kata ini memiliki arti memberikan nasihat ketika sedang berada di dalam suatu kegiatan ibadah. Misalnya dalam ibadah sholat, baik itu sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat meminta hujan, sholat khusuf, sholat ketika gerhana matahari, dan sholat khusyuf, sholat ketika gerhana bulan, serta dalam ibadah wukuf dan pernikahan. Menurut istilah, khotbah merupakan suatu kegiatan ceramah kepada beberapa orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan suatu ibadah. Misalnya, khotbah Jumat merupakan keabsahan dari sholat Jumat, dan khotbah nikah merupakan kesunahan dari akad nikah. Khotbah lebih bersifat satu arah, di mana yang berbicara hanya khotib saja,
sedangkan para jamaah cukup mendengarkan dan meresapi pesan-pesan yang disampaikan di dalam khutbah tersebut. Tabligh ketika kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna penyiaran ajaran Islam serta penyampaian. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut juga menyebutkan tentang gabungan atau padanan kata tabligh akbar. Sebuah padanan kata yang tidak asing di telinga kita karena sangat sering dilakukan kegiatannya dan ketika dilakukan akan diumumkan secara besar-besaran. Tabligh akbar merupakan kegiatan tabligh di mana jumlah pendengarnya cukup banyak. Biasanya kegiatan tabligh akbar ini dilaksanakan di sebuah lokasi yang sangat luas, menyesuaikan dengan daya tampung jamaah yang banyak. Misalnya di masjid-masjid besar atau di lapangan. Mubalik yang mengisi acara tabligh akbar ini pun biasanya seorang mubalik yang cukup terpandang dan dikenal oleh masyarakat luas. Jika kita lihat asal kata tabligh, tabligh berasal dari bahasa Arab, yaitu balagho, yuballighu, tabligho. Kata ini bermakna menyampaikan, memberitahukan secara lisan. Menurut istilah, tabligh merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Pesan ini dapat berupa perintah maupun larangan, serta peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Misalnya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada sahabat yang hadir dalam majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat lainnya yang tidak hadir pada majelis tersebut. Ketika melaksanakan tabligh, seorang mubalik, yaitu orang yang menyampaikan tabligh, biasanya menyampaikan tablighnya dengan gaya dan retorika yang sangat menarik. Berbeda dengan khutbah yang hanya berjalan satu arah, tabligh dapat berjalan dengan dua arah komunikasi, saling berdiskusi, dan lain sebagainya. Sama seperti khutbah dan tabligh, kita juga akan melihat makna dari dakwah ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI menjelaskan bahwa dakwah dapat dimaknai sebagai penyiaran dan propaganda. Selain itu, disebutkan pula di dalam KBBI, dakwah merupakan penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat, serta seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yada'u, dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah merupakan sebuah kegiatan mengajak orang lain, seseorang, untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan maupun perbuatan. Di dalam dakwah dikenal sebuah istilah, yaitu dakwah bil lisan, yaitu dakwah dengan lisan melalui ucapan dan perkataan. Lalu dikenal pula istilah lainnya, yaitu dakwah bil hal, dakwah melalui perbuatan, dengan memberikan contoh-contoh perbuatan yang nyata. Selain itu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita juga akan menemukan sebuah istilah lainnya, yaitu dakwah bil mal. Maksudnya adalah berdakwah melalui harta dan benda yang kita miliki. Meski menurut beberapa pendapat, dakwah dengan harta benda ini merupakan bagian dari contoh nyata berdakwah dengan perbuatan. Kegiatan dakwah ini dapat berupa ceramah, tabligh akbar, dan lain sebagainya. Ya, kembali ke hadis di awal tadi, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Tapi, kegiatan dakwah bukan hanya ceramah. Dakwah juga dapat dilakukan melalui pelaksanaan aksi-aksi sosial, misalnya santunan bagi fakir miskin atau anak yatim piatu,
sumbangan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, dan lain sebagainya. Dan pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita juga dapat berdakwah dengan memberikan bantuan makanan pokok, buah-buahan, sayur-mayur, vitamin, obat-obatan, dan lain-lain kepada saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait pengertian khotbah, tablik, dan dakwah. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengapa khutbah, tablik, dan dakwah menjadi begitu penting untuk kita laksanakan, serta ketentuan-ketentuan apa saja yang harus kita penuhi ketika sedang melaksanakan khutbah, tablik, dan dakwah. Jika ada pertanyaan, boleh banget kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-temanmu untuk belajar bersama. Serta jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang diupload melalui channel ini. Kamu juga bisa follow Twitter dan Instagram saya di Septia Wiwi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.